hari ini saya juga pengen kenalin gitu ya kepada teman-teman apa sih alunan Bunda. Mungkin di sini dari banyak dari teman-teman yang belum mengenal alunan Bunda itu apa gitu. Acara hari ini diadakan oleh alunan Bunda, tapi alunan Bunda itu apa sih Teh Siro gitu ya. Sambil kepoin media sosialnya alunan Bunda juga boleh, ada di Instagram @alunanbunda juga gitu ya. Jadi alunan Bunda itu adalah sebuah wadah bagi para muslimah untuk bisa kembali kepada fitrahnya, mampu berdamai dengan emosi diri, memaknai kembali bagaimana peran perempuan sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita sebagai perempuan mampu menjalankan peran dengan maksimal dengan memainkan fitrah Bundanya. Dan beberapa kegiatan dari alunan Bunda yang alhamdulillah sudah diselenggarakan yaitu beberapa kelas webinar dan juga program belajar dan pendampingan memantik fitrah Bunda yang alhamdulillah sudah terselenggara sampai batch 4 kemarin gitu ya. Batch 5-nya kapan Teh Siro gitu ya? Insya Allah segera ya Teh. Mohon doanya. Mudah-mudahan di sini kita bisa ketemu lagi di kelas program belajar dan pendampingan di batch 5 nanti. Baik, teman-teman, belakangan ini saya sering banget gitu ya menemukan eh, apa konten-konten di media sosial gitu ya yang ramai banget dengan hashtag atau caption gitu ya, point of view gitu, POV kesenjangan gitu ya. Ada yang bahas tentang kesenjangan ekonomi gitu ya. Ada yang bahas kesenjangan masa lalu. Ada yang bahas juga kesenjangan keluarga gitu ya. Apalagi ya? Eh, tapi kayaknya tuh belum ada ya konten yang bahas tentang kesenjangan konsep diri. Belum nemu gitu ya, saya belum nemu nih. Di sini teman-teman, pernahkah teman-teman ngerasa asing sama diri sendiri gitu ya? Kayaknya apa yang kita tunjukkan ke dunia ini gitu ya, atau yang kita tunjukkan ke teman-teman kita, ke lingkungan kita gitu ya, bukan diri kita yang sebenarnya. Pernah nggak teman-teman ngerasa gitu? Kita tuh kayak lagi pakai topeng gitu. Di balik senyum kita, hahaha kita, canda tawa kita, sebenarnya ada resah yang kita juga nggak bisa pahami kenapa gitu ya. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar ya teman-teman ya. Silahkan bagi yang senang mencatat, boleh dipersiapkan catatannya ala tulis gitu ya. Kita sama-sama kosongkan gelas kita untuk belajar bagaimana perjalanan mengenali diri itu, bagaimana berlatih berdamai dengan ketidaksempurnaan, dan kita sama belajar juga membangun penerimaan diri yang positif gitu ya. Bukan untuk jadi sempurna, tapi bagaimana kita untuk belajar memahami dan mencintai diri gitu ya. Bersama Unda Prita Anissa Utami, sini sudah hadir ada Unda. Assalamualaikum Unda. Waalaikumsalam Teh Siro. Suara saya jelas? Masya Allah. Jelas insya Allah Unda, Alhamdulillah. Sehat Unda? Alhamdulillah. Sehat. Teh Siro Alhamdulillah sehat, sehat. teman-teman semua. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Unda ini seorang emotional healing terapis juga teman-teman dan juga salah satu founder dari Alunan Bunda. Nah, kita mulai saja ya. Silahkan dipersiapkan dirinya, hatinya gitu ya untuk sama-sama belajar bersama Unda Prita Anissa Utami. Mangga Unda, saya selalu pada Unda. Oke, terima kasih Teh Siro, teman-teman semua. Sambil saya merangkap ini ya. Kalau ada yang bocor-bocor, saya ini. Eh, teman-teman yang ngerasa nggak ada suara, boleh di setting di bawahnya gitu ya, di zoomnya. Kalau pakai handphone sebelah kiri itu diaktifkan audionya gitu ya, supaya suaranya bisa terdengar. Mudah-mudahan bundanya tadi bisa baca ya. Eh, nanti boleh dibantu sama Teh Siro kalau ada yang ini di chat ya, Teh Siro ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bunda-bunda solehah yang insya Allah dirahmati Allah. Oke, tuh gimana ya caranya nih supaya ini. Oke, udah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi bunda-bunda, teteh-teteh, kakak-kakak, mbak-mbak yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk hadir di sini, sama-sama belajar tentang kesenjangan konsep diri, begitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah pernah ketemu secara langsung, atau mungkin ketemu di kelas-kelas online, atau mungkin baru lihat di medsos, atau mungkin ada yang baru ketemu, salam kenal. Seperti yang tadi, alhamdulillah, barakallah bun, selamat menikmati sajian dari alunan bunda. Baik, jadi apa ya tadi ya gitu ya bunda-bunda ya. Jadi alhamdulillah atas izin Allah kita dapat hadir di sini. Salam kenal, saya Prita Anissa, seorang terapis emotional healing dan juga founder dari alunan bunda. Tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan nanti Allah rezekikan, salam kenal, rezekikan untuk bisa bergabung ya di alunan bunda di kelasnya. Insya Allah nanti informasinya akan ada di medsos kami gitu ya, @alunanbunda. Boleh di follow Instagramnya untuk dapat info-info tentang kelas-kelas kami seperti itu ya. Ntar sambil share screen ya. Mohon maaf bunda-bunda yang mungkin gak terkendala masuk Zoom, kami nggak bisa kasih link YouTube-nya karena qadarullah ini settingan Zoom-nya itu salah ya. Jadi nanti mungkin akan diberikan rekamannya aja yang ada terkendala untuk masuk Zoom. Jadi semoga bisa menerima ya, bagian dari takdirnya Allah. Nah, screen-nya sudah muncul ya. Sudah muncul ya? Oke. Sebentar. Oke. Kesenjangan konsep diri ya. Seperti yang tadi Teh Siro sampaikan ya, sekarang lagi viral ya, teteh-teteh. Kesenjangan gitu ya. Kayak misalnya yang paling ini yang pernah saya lihat, ada 2 orang teman gitu ya. Yang satu nanya mau kemana gitu. Mau sholat dulu, udah azan. Ini sholatnya di awal waktu, keren amat misalnya gitu. Kesenjangan iman katanya gitu ya. Padahal ya sebuah keharusan ya, sebuah hal yang memang perlu kita upayakan untuk sholat di awal waktu. Kemudian ada lagi kesenjangan sosial, kesenjangan mindset gitu ya, dan lain-lain. Intinya lagi hype banget tentang kesenjangan ini. Nah, tim alunan bunda nih Masya Allah dengan segala idenya gitu, mereka bilang kita bikin yuk webinar yang berjudul kesenjangan, yang ada kesenjangannya deh katanya gitu, tapi yang masih relate sama alunan bunda katanya gitu. Oke, apa ya, jadi ingat nih dulu waktu awal-awal alunda muncul gitu ya, alunda hadir membawakan materi tentang kurang lebihnya tentang konsep diri juga seorang perempuan. Maka boleh deh sambil mengenang gitu ya, awal pertama debutnya kami di alunan bunda, kita bawakan ini gitu, judul kesenjangan konsep diri. Seperti yang muncul di caption juga ya teman-teman, mungkin ada yang baca caption dari Instagram gitu ya, bahwa seringkali kita ngerasa kehilangan diri gitu ya, ngerasa udah dapat banyak apresiasi, mendapatkan banyak kebaikan, nikmat, tapi ngerasa ada yang kurang aja gitu ya. Namanya kesenjangan gitu ya. Oh iya, kalau misalnya mau nangis nggak apa-apa ya, boleh. Jadi memang harus keluar, harus menangis, silahkan dialirkan saja, seperti itu ya. Nah, namanya kesenjangan gitu ya, kalau misalnya kita lihat di KBBI, kesenjangan itu tuh punya makna, salah satunya ya, kan ada beberapa makna. Salah satunya adalah jurang pemisah. Ya, jurang pemisah. Kalau kita membayangkan, memvisualisasikan kali kata gitu ya, jurang pemisah, maka yang kita bayangkan apa sih? Ada tebing gitu ya, ada tebing, 2 tebing yang dipisahkan oleh jurang gitu. Maka ketika kita bahas kesenjangan, berarti ada 2 objek, ada 2 subjek gitu ya.
Ada satu yang mungkin di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, dan ada jurang pemisah di antara keduanya. Nah, ketika kita bahas tentang kesenjangan konsep diri, ada konsep diri yang mengalami kesenjangan. Konsep diri satu dengan konsep diri yang lain. Nah, ini yang akhirnya kita bahas. Kesenjangan konsep diri ini yang akhirnya bikin seseorang kehilangan dirinya, yang bikin seseorang merasa terus hampa gitu ya, yang membuat seseorang ngerasa nggak nyaman menjalani hidup, menjalankan perannya dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita upayakan untuk menipis kesenjangannya sehingga makin nyatu sama diri sendiri, seperti itu ya. Nah, ini ada gambarnya nih ya. Kalau kita lihat konsep diri ada ideal self sama ada real self. Kita bahas tentang konsep diri dulu deh. Konsep diri itu apa sih gitu ya? Konsep diri itu bagaimana kita memandang diri kita. Bagaimana kita menilai diri kita. Apa sih yang kita nilai tentang diri kita sekarang? Kalau misalnya saya tanya nih ke teman-teman semua. Kalau saya tanya, teman-teman menurut teman-teman itu orang yang seperti apa sih? Sebutkan 5 hal yang menggambarkan diri teman-teman misalnya. Coba, kalau misalnya ada yang berkenan untuk share di kolom komentar gitu ya. Di antara 5 itu, lebih banyak yang positif tentang diri atau lebih banyak yang negatif? Atau hal pertama yang akan teman-teman tulis itu yang positifnya atau yang negatifnya gitu. Kalau di beberapa kelas yang saya ampu gitu ya, kemudian di kajian-kajian juga sering kali kalau saya tanya tentang hal ini, kebanyakan bilang negatif gitu ya. Ya bun, banyak yang negatif. Iya ndak, banyak yang negatif kok. Iya ya, walaupun mungkin di antara 5 ada yang positif, tapi atau mungkin ada beberapa yang positif, tapi yang biasanya muncul nomor 1 itu yang negatif gitu. Itu bagaimana konsep diri itu adalah definisi dari konsep diri gitu. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Nah, kita cek gitu. Ketika kita merasa bahwa ya kayaknya negatif nih yang banyak gitu ya dari dalam diri aku, nah berarti konsep diri kita itu negatif. Ya, kebanyakan. Tapi apakah yang positifnya ada? Ya ada. Kita bisa bangun itu gitu, karena kan namanya manusia ya ada kurang lebihnya, ada plus minusnya. Allah sudah menginstal banyak kebaikan dalam diri kita dan sebenarnya positif aja diri kita itu, cuman ada yang terkubur di sana, ada yang gak ke-expose sehingga pandangan kita terhadap diri kita itu negatif. Dan pandangan diri ini bukan hanya sekedar secara psikis gitu ya, atau kemampuan gitu, aku mah gak bisa ini, aku mah suka marah-marah dan lain-lain, bukan hanya itu, tapi fisik juga bisa ya. Fisik bagaimana memandang dirinya, ya ada aku mah gendut misalnya, ya ada aku mah ada jerawatnya, ya ada aku mah cabi misalnya, ya ada aku mah apa gitu ya. Kemudian psikisnya juga, kemudian ada kemampuan dirinya itu ya. Kita cek lagi ke dalam diri, kita kenali lagi diri kita. Refleks yang terpikir tadi di all positif, oke, alhamdulillah ya. Dan kesenjangan, nah ketika kita bahas tentang kesenjangan konsep diri, kalau kita lihat di gambar ya, ada ideal self, ada real self. Nah, ada kesenjangan, ada jarak pemisah antara diri kita yang sebenarnya, yaitu real self, dengan ideal self. Ideal self itu apa? Ideal self itu diri yang kita harapkan, diri yang kita inginkan. Tentunya dalam hidup kita ingin menjadi sesuatu, ada kalanya ya, aduh aku pengen jadi sesuatu nih, aku pengen banget jadi perempuan yang soleha, aku pengen banget jadi perempuan yang tenang misalnya ya, aku ingin jadi perempuan yang seperti Bunda Siti Khadijah misalnya, aku ingin jadi perempuan seperti ABCD dan lain-lain. Dan ketika gitu ya, diri kita yang sekarang dengan si ideal self kitanya itu jauh, dan kita benar-benar kepengen banget seperti itu gitu ya, seperti ideal self ini, maka ini yang seringkali membuat kesenjangan dan membuat terguncangnya mental kita, yang bikin overthinking, yang bikin burnout, karena adanya kesenjangan yang tebal, adanya jurang pemisah yang luas dan besar di antara real self dengan ideal self. Jadi semakin besar kesenjangan itu, makin besar kemungkinan seseorang mengalami tekanan psikologis gitu ya. Dan ideal self ini, kalau misalnya ideal selfnya bagus gitu ya, misalnya saya pengen jadi perempuan yang soleha, saya ingin jadi perempuan yang lebih tenang gitu ya, dan lain-lain, itu bagus ya sebenarnya. Kita akan berikhtiar untuk bisa mencapai sesuatu kondisi yang Allah ridhoi gitu ya. Tapi yang muncul di media sosial saat ini seringkali si ideal selfnya itu adalah standar sosial, standar dari media sosial.
oh iya ya, kalau misalnya perempuan yang hebat itu adalah yang dia berkarya, yang dia dalam artian ya berkarya ini harusnya dia bisa bicara di depan publik, dia followersnya banyak, dia menghasilkan karya-karya yang nampak, terus dia bisa punya penghasilan sendiri. Nah itu yang seringkali ideal self yang muncul, konsep-konsep ideal self yang muncul di media sosial atau di sosial ya, di sosial di lingkungan kita. Itu yang seringkali bikin tertekan tadi, tekanan psikologis tadi. Kenapa? Karena standar yang dibangun, standar yang dibentuk itu adalah hasil dari sosial gitu. Makanya sekarang banyak kan orang yang menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai ideal self yang dia mau gitu. Aku pengen banget jadi perempuan yang gini sehingga nabrak fitrah gitu ya, nabrak fitrah yang nggak sesuai dengan apa yang Allah mau. Kan sekarang musim ya, misalnya perempuan-perempuan itu yang sebagai istri adalah penguasa di dalam rumah misalnya. Suami anak-anak takluk sama istri. Padahal kita tahu istri itu harus ya, bukan perlu lagi, harus taat sama suami. Suami itu mau gimana pun dia perlu di atas posisinya. Justru kita yang harus nurut sama apa yang disampaikan sama suami, apa yang menjadi perintahnya suami gitu ya. Tapi sekarang media sosial membangun sebuah sudut pandang yang baru gitu, atau mungkin dari dulu tapi sekarang belak-belakan gitu ya, lebih nyata, lebih terlihat bahwa seorang perempuan ini adalah yang menguasai rumah. Perempuan ini adalah yang punya keputusan. Suami, anak-anak ngikut aja. Makanya banyak kayak suami-suami takut istri gitu ya. Oh, apa-apa takut mama dan lain-lain. Kalau misalnya ada mungkin ya beberapa dari kita yang berpendapat ya namanya juga bercanda lah bun, itu kan cuma konten doang dan lain-lain. Oke, bercanda. Tapi kalau kita konsumsi itu terus-menerus, gak jarang loh bunda-bunda yang akhirnya punya self-talk gitu ya dalam dirinya. Iya ya, jangan-jangan selama ini aku terlalu manut lagi sama laki. Aku terlalu nurut lagi sama dia. Jangan-jangan selama ini aku ditindas lagi. Pemikiran-pemikiran itu yang akhirnya gitu ya meruntuhkan keyakinan kita yang sebelumnya bahwa kita sebagai istri perlu taat gitu ya. Beneran putus-putus kah? Ya kalau putus-putus dari saya ya qadarullah ya, ini sudah diikhtiarkan terbaik. Tapi kalau putus-putus dari bunda boleh nanti pindah posisi ya. Kalau saya udah tetap di sini nggak bisa pindah posisi, nanti boleh teman-teman kasih feedback kalau putus-putus. Saya mudah-mudahan masih bisa ditangkap begitu ya. Jadi ini ya, kesenjangan ini saya ulangi, ada kesenjangan, ada jarak antara real self dengan ideal self. Contoh lain misalnya, ada seorang perempuan, sebut saja namanya Fulana, dia sering banget diapresiasi sama orang lain karena memang dia punya pencapaian ya gitu. Oh kamu hebat banget ya sebagai mahasiswi misalnya ya, kamu dapat penghargaan sebagai mahasiswi terbaik, kemudian kamu aktif di organisasi, kamu aktif di badan mahasiswa dan lain-lain. Dia mendapatkan apresiasi, belum fisiknya cantik dan lain-lain. Tapi ketika dia sendiri, ketika dia me time ya, ketika dia sendiri dengan dirinya sendiri gitu di dalam rumah, di kamar, dia nggak menerima semua itu. Dia malah mempertanyakan, apakah yang aku lakukan selama ini sudah cukup? Padahal menurut orang-orang ya, screen-nya berubah gak sih? Iya, berubah Bunda. Screen siapa ya? Screen saya nggak ada nih. Sebentar. Layarnya Mbak Hani, Mbak. Layar siapa ya? Mbak Hani tandem. Mbak Hani. Oh gimana caranya nih? Caranya gimana ya supaya orang nggak bisa share screen? Saya kurang tahu nih. Oke. Mudah-mudahan aman ya. Ya Allah titip. Afwan Bunda, sudah kah? Iya sudah. Sudah? Oke, sudah. Ya udah. Oke. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mungkin saya juga yang perlu setting ya sebetulnya, tapi sayangnya kurang bisa. Nanti harus belajar lagi. Ya, bismillah, mudah-mudahan Allah jaga ya. Oke, kita lanjut ya. Dia ada kesenjangan tadi di sana. Nah, tadi ketika dia sudah mendapatkan apresiasi dari orang lain, dari
orang tuanya ya, dari adik-adiknya dan lain-lain, dia merasa nggak cukup gitu. Apapun yang orang lain berikan, sebuah pujian dan lain, dia nggak ngerasa cukup. Pernah nggak teman-teman ngerasa misalnya di luar sana teman-teman tuh ngerasa jadi orang yang ceria ya, teman-teman mendapatkan apresiasi dari teman-teman, dianggap orang yang kuat, dianggap orang yang wah masya Allah lah gitu ya. Tapi ketika udah sendirian, kayaknya itu bukan diri aku deh, atau aku ngerasa aku nggak cukup dengan semua itu, kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi kita nggak kenal sama diri kita, aku tuh kenapa sebetulnya gitu ya. Terus mempertanyakan diri, padahal orang-orang sudah melihat kelebihan kita, kebaikan-kebaikan kita, tapi kurang terus gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, jadi selalu merasa kurang. Nah kita cek lagi ke dalam diri kita. Di antara semua apresiasi dari anak-anak ya, mama adalah ibu yang terbaik, atau mungkin kadang suami gitu ya ngasih pujian sama kita langsung menerimanya, terima kasih gitu ya. Apakah ada self talk dalam diri yang mempertanyakan, iya gitu aku dicintai sama dia, yakin ya gitu aku ibu yang terbaik, ya gitu. Masa sih kita cenderung tidak bisa menerima apresiasi dari orang lain karena kita sendiri mempertanyakan kondisi diri kita sendiri gitu ya. Nah, kita cek lagi ke dalam diri. Nah, kita akan bahas lagi tanda-tanda kesenjangan konsep diri. Nah, tadi kita udah ngeh ya bahwa ada perbedaan antara real self dengan ideal self. Kalau bahasa Indonesianya ya diri yang ideal dengan citra diri. Citra diri itu bagaimana kita tadi memandang diri kita ya, seperti itu. Nah, tanda-tandanya apa? Biasanya orang ini yang memiliki kesenjangan konsep diri, dia keras menilai diri sendiri. Pokoknya aku nggak boleh gagal, aku nggak boleh sakit. Kalau aku gagal, kalau aku berbuat salah sedikit, berarti aku gagal total. Padahal di luar syariat, di luar akidah, gak ada yang namanya hitam putih. Kalau masalah halal haram ya, masalah agama gitu, syariat, itu hitam putih ya, ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang halal, ada yang haram. Tapi terkait ikhtiar kita dalam menjalani hidup, menjalani peran sebagai istri, sebagai ibu, kan ada kalanya berbuat salah ya, namanya juga manusia, benar nggak? Tapi ketika kita berbuat salah sedikit, langsung menganggap bahwa saya gagal total. Udahlah, ngapain aku nyobain, toh aku bakal gagal lagi, buat apa gitu. Karena nggak ada yang namanya hitam putih di case ini ya. Sering nggak menganggap bahwa aku nggak boleh sakit, kalau aku sakit nanti anak-anak gimana? Ngandelin diri sendiri. Ya, kemudian sering membandingkan diri dengan orang lain, penampilan orang lain, pencapaian hidup orang lain ya, membandingkan diri dengan standar eksternal, standar sosial. Kalau aku nggak bisa jualan kayak dia, punya omset kayak dia, berarti aku bukan perempuan yang produktif, berarti aku bukan perempuan yang bisa dibanggakan. Karena kan enggak ya. Gak ada di Al-Quran yang menjelaskan bahwa perempuan yang akan Allah ridhoi adalah perempuan yang punya omset sekian misalnya, perempuan yang punya followers sekian, perempuan yang punya konten sekian. Gak ada ya. Kemudian merasa tidak pernah cukup meski sudah berusaha. Tadi contohnya case yang tadi ya, fulanah tadi gitu, udah berikhtiar kok maksimal gitu ya, makanya dia bisa mendapatkan apresiasi. Dia udah belajar dengan maksimal, dia udah berorganisasi gitu ya, ya cukup lah gitu. Tapi dia tetap ngerasa nggak cukup gitu, ada aja yang kurang. Misalnya ada yang baru berproses untuk menjadi wirausaha misalnya ya, baru coba jualan dari nol, yang beli misalnya customernya dari nol tiba-tiba jadi 10. Tapi kan itu teman aku ada yang udah 50, terus aja nggak ngerasa cukup gitu. Tapi teman aku ada yang udah jual sekian, dia udah punya karyawan dan lain-lain. Enaknya kayaknya kalau punya karyawan. Padahal dia dari titik yang sebelumnya gitu ya, dari dia titik belum punya penghasilan, kemudian dia di titik nol gitu, kemudian akhirnya ada 10 yang kejual, itu kan sebuah prestasi ya. Tapi seringkali karena kita membandingkan dengan orang lain tadi, ini poin sebelumnya, jadi ngerasa nggak cukup aja terus. Terus ketika udah punya anak, misalnya alhamdulillah ada anak 1, terus tiba-tiba ngeliat orang lain anaknya 2, anaknya 3, nggak ngerasa cukup. Padahal kita baru aja lahiran misalnya gitu ya.
atau misalnya apapun gitu dalam peranan sebagai seorang ibu gitu ya. Alhamdulillah anak seneng banget dibekelin sama ibunya. Mama, aku pengen dibekelin sama mama nasi goreng aja lah mah yang gampang. Oke, anak tuh seneng, diapresiasi kita. Makanan kita diapresiasi sama anak-anak. Tapi begitu lihat medsos ya, kita nggak bandingin diri. Tapi ibu yang itu mah ngebekelinnya mana cantik dihias-hias. Ada ini, bekal makannya kayak gimana. Jadi nggak ngerasa cukup. Padahal anak tuh, mah makanan dari mama juga udah cukup buat aku. Makanan mama tuh udah enak. Tapi kita yang kadang menilai itu semua kurang dan kurang terus gitu. Karena kita udah berikhtiar ya. Dengan segala waktu yang kita miliki, kesibukan yang kita miliki, kita masih bisa loh untuk memberikan bekal untuk anak-anak, and that's keren banget gitu. Tapi seringkali itu kita ngerasa nggak cukup sama diri. Nah, ada nggak nih yang mengalami hal itu? Boleh ya kalau misalnya ada yang relate, bisa di share di kolom chat, atau mungkin teman-teman silahkan juga open cam supaya bisa kelihatan nih wajahnya. Oh ya, wajah yang misalnya mungkin menyimak ya, supaya bisa lebih kenal juga. Oke, kemudian selanjutnya, munculnya rasa malu berlebih terhadap diri sendiri ya. Kadang dikit-dikit malu itu bagian dari iman sebetulnya. Apalagi perempuan ya, adalah sebuah kebaikan, cerminan dari iman jika kita memiliki rasa malu. Tapi malu di sini kalau kita nggak mau berikhtiar ya, kita nggak mau berusaha, cenderung minder, ketemu lingkungan yang baru minder. Misalnya lagi kumpul di sekolah sama temannya anak-anak ya, emang orang tuanya anak-anak, nggak mau, aku mau jadi antisosial aja misalnya. Bukan karena mungkin nggak ada waktu, bukan berarti apa, tapi malu gitu. Aku takut aku nanti beda lagi sama ibu-ibu yang lain, aduh, ada yang kerja, ada yang apa, aku mau dapat tuh cuman ibu rumah tangga misalnya. Nah itu ada rasa malu yang berlebih, malu terhadap diri sendiri. Padahal kita nggak melakukan suatu hal yang memalukan sebetulnya, tapi muncul rasa malu di sana, enggak, malu tuh ya. Kemudian menjalani hidup untuk memenuhi ekspektasi sosial atau keluarga, ini juga ya sering ya, hidup berdasarkan apa yang diharapkan orang lain. Sering ya, misalnya klien yang datang juga, Kak, misalnya ada yang single gitu ya, Kak aku belum nikah, aku udah umur sekian, aku belum menikah, aku nggak enak banget nih setiap lebaran. Itu beneran ya, jadi bukan hanya mitos, hal-hal kayak gitu tuh bener. Ditanyain sama keluarga, kapan nikah, kapan, atuh udah usia segini jangan ngejar karir terus, dan lain-lain gitu ya. Orang tuanya juga sama, neng nikah gitu, mendingan nikah kemarin mending pengen ngomong cucu dan lain-lain gitu. Nggak, akhirnya dia berpikiran untuk apa aku nerima aja gitu pinangan laki-laki yang manapun lah, yang penting mah aku nikah gitu ya. Padahal sebelumnya dia punya prinsip gitu ya, atau punya kriteria yang memang nggak muluk-muluk juga ya sebetulnya, yang penting seiman dan lain-lain. Dan menurut saya itu tidak berlebihan gitu dan bagus ya gitu. Tapi saking gitu desperate-nya beliau ini, udahlah yang mana aja lah, yang mau sama aku aja lah, yang penting nikah. Padahal itu akan menimbulkan masalah yang baru kan nantinya ya gitu. Capek kan ya, jadi memenuhi ekspektasi sosial. Padahal aku dengan diri aku yang seperti ini, kekurangan kelebihan aku seperti ini, sepertinya aku cocok nih dengan pasangan yang seperti ini gitu ya. Pertama aku adalah seorang muslim, maka pasangan aku juga harus muslim gitu ya, harus yang sholat 5 waktu, itu udah pastilah misalnya gitu ya. Tapi karena ideal self dia berubah gitu ya, tadi ada ekspektasi sosial akhirnya masuk ke dalam pikirannya dia, tidak ada kesenjangan kan di sana. Oh beda ya ternyata yang diharapkan orang itu seperti apa, dan akhirnya apa harapan orang itu jadi kayaknya aku juga mengharapkan hal itu deh, jadi berubah gitu. Sehingga ya tadi dia jadi ngerasa udahlah, jadi desperate ya, udahlah aku ngikutin aja lah apa maunya orang tua dan lain-lain. Padahal itu juga tidak tidak menjadikan sebuah solusi ya. Bisa jadi ketika kita memaksakan kehendak, yang ada malah tambah masalah baru gitu ya. Memang pernikahan itu kan memang pindah dari satu masalah ke masalah lain sebetulnya gitu ya. Kita tidak benar-benar pernah berhenti dari masalah, hanya saja ketika kita memilihnya juga tidak dalam pertimbangan, tentunya kan masalah yang hadir juga akan lebih besar dan akan berpotensi untuk bisa meluas gitu ya, dan akan mengganggu diri kita gitu kan ya, seperti itu. Ini tanda-tandanya. Kemudian menyembunyikan diri yang sebenarnya karena takut ditolak. Biasanya apa nih? Ada nggak di sini teman-teman yang people pleaser? Ada nggak di sini? Boleh
share ya di kolom chatnya. Aku menikah karena orang tua berdekat tapi tidak yang perasa ya. Tapi untuk yang sudah menikah pada akhirnya, ya itu bagian dari takdir Allah ya, bagian dari takdir yang perlu kita jalani, bagian dari pilihan kita juga sebetulnya ya. Kan kita memilih untuk ikut orang tua sebetulnya. Bukan berarti, tapi ini catatan untuk yang belum menikah, jangan sampai jadi menurunkan standar hanya karena tadi gitu ya, tuntutan sosial. Tapi jika qadarullah sudah menikah gitu ya, ya udah itu bagian dari takdir, jadikan pelajaran dan dibasuh luka-luka batinah yang mungkin qadarullah hadir gitu ya, seperti itu. Nanti kita ini bahas bareng-bareng. Nah yang terakhir ini, tunggu. Ini adalah tadi menyembunyikan diri yang sebenarnya karena takut ditolak. Siapa di sini yang masih suka ingin membahagiakan orang lain, people pleaser ya? Selalu setuju aja untuk diterima, gitu ya. Menyesuaikan diri secara berlebihan karena nggak mau dianggap berbeda sama orang lain. Aku yang dulu, iya. Nggak berani jujur sama perasaannya sendiri. Pokoknya apa-apa ikut, apa-apa iya. Jadi nggak punya batasan diri gitu. Ada kalanya kan kita nggak perlu iya sama sikap orang lain, tapi kita bilang dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara asertif bahwa, aduh maaf banget kayaknya aku belum bisa ya karena begini misalnya gitu ya, maaf banget. Tapi karena kita ngerasa tadi ya ada kesenjangan konsep diri ini, kita ngerasa ada luka batin juga di sana, pokoknya aku harus iya aja deh gitu. Supaya orangnya nggak marah sama aku, karena aku nggak mau ditinggal sama teman-teman aku. Kalau misalnya nanti aku bilang enggak, nanti dia jadi nggak mau nemenin aku jadi nggak punya teman. Jadi melakukan sesuatu itu hanya karena nggak mau ditolak gitu, bukan karena kita mau melakukan hal itu, tapi karena nggak mau ditolak sama society. Gak enakan gitu ya kan ya bun ya, dia suka nggak enak kalau nolak, nanti takutnya dianya marah, nanti dianya gini, nanti aku jadi nggak punya teman gitu ya. Ini tanda-tandanya, padahal nggak apa-apa loh ya menolak itu. Kalaupun memang misalnya kita benar-benar nggak bisa ya, bukan berarti Korea dalam artian ya males ngapain gitu ya, beda kan ya, kita bisa membedakan kok mana penolakan yang memang kita bener kayak males gitu ya, nggak mau berinteraksi sama orang tersebut, mana yang memang karena kita bener-bener nggak bisa, karena kita capek, karena kita memang nggak sanggup. Nah itu beda, dan hati kita tahu sebetulnya ya, karena hati kan nggak bisa bohong. Nah jadi bukan berarti kita menggampangkan juga ya, bermudah-mudahan untuk menolak, karena sebenarnya dalam hati itu kita tuh males, karena males berinteraksi sama dia, karena memang pernah punya masalah dan lain-lain. Nah itu perlu dibedakan ya. Nah, penyebab kesenjangan konsep diri tadi kan tanda-tandanya ya. Nah, kenapa sih bisa muncul tanda-tanda seperti itu? Kenapa kesenjangan konsep diri ini bisa hadir gitu ya? Yang pertama tadi ya tentunya ada perbandingan sosial dan media digital. Jadi sekarang banyak banget gempuran-gempuran media sosial yang menuntut kita untuk punya fisik tertentu, untuk punya pencapaian tertentu agar diterima secara sosial ya. Makanya banyak kan sekarang yang melakukan segala cara untuk bisa dinotis sama society, bisa dinotis sama netizen, walaupun bikin konten-konten yang mungkin tanda kutip bodoh misalnya ya, konten-konten yang mungkin tidak bermanfaat, yang bahkan melanggar syariat hanya untuk dapat exposure dari media sosial gitu. Padahal zaman dulu ya perempuan cantik ya semuanya cantik ya, maksudnya itu cantik. Makanya kan tiap zaman kecantikan itu berubah-berubah, benar gak sih? Kalau zaman dulu mungkinnya zaman orang tua kita, kalau saya suka melihat gitu ya, dulu majalah orang tua saya, perempuan yang cantik itu apa, yang alisnya tipis, benar gak? Alisnya tuh tipis kayak cacing gitu ya kan. Terus sekarang perempuan yang cantik beda lagi, yang alisnya bentuknya apa gitu, sampai ada cetakan alisnya gitu ya. Terus harus yang putih, makanya sekarang keluar produk-produk itu kan kebutuhan industri sebetulnya ya gitu. Kalau kita terlalu sering untuk buka media sosial gitu ya, nggak akan bisa dipungkiri gitu bahwa hal ini bisa terjadi dalam diri kita. Misalnya nih ya, kita tuh habis liburan sama keluarga, liburan ke taman kota nih misalnya, jalan-jalan ke taman kota, makan makanan bekal, anak-anak senang, suami senang, kita senang. Iya senang banget ya tadi habis main sama anak-anak ke taman kota, ada mainan, ada perosotannya, ayunan dan lain-lain. Kita tuh senang banget, hati kita penuh.
sampai rumah buka HP, ngeliat orang lain yang lagi liburan keluar kota, liburan ke pantai, atau mungkin ada yang liburan ke luar negeri. Seketika kebahagiaan yang tadi udah kita dapat, rasa syukur yang tadi udah kita dapatkan dalam diri kita hilang. Hanya karena apa? Ini perbandingan sosial. Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin teman-teman pernah lihat quotes-nya juga ya di media sosial berseliweran di mana-mana. Hidup kita itu sebenarnya baik-baik aja sampai akhirnya kita membandingkan diri kita dengan orang lain di media sosial. Jadi sebenarnya kita perlu hati-hati nih buka handphone ya. Kalau seandainya ada yang yang membuat kita bakal membandingin diri, yang bakal bikin kita minder, rendah diri, skip sih langsung. Karena makin dilihat, makin kita cari terus kesalahannya, makin kita cari terus kekurangannya. Karena sebelumnya kita baik-baik aja gitu ya. Terus anak lagi rewel, nggak apa-apa lah, lagi sakit ya, kita sayang-sayang, sayang maaf ya, dan lain-lain. Kita sayang, kita beri perhatian, cukup tuh hidup kita gitu. Anak-anak tantrum juga nggak apa-apa lah, mungkin dia lagi pusing kali ya, lagi nggak enak badan, atau mungkin anak lagi nggak mau makan, ya udahlah mungkin ada fasenya. Tiba-tiba lihat medsos ada anak lahap makannya, langsung kesel, kenapa ya anak aku mah kayak gini ya. Belum lagi komentar-komentar di media sosial yang bisa nambahin beban gitu kan ya. Dan yang komen itu kan subjektif ya, maksudnya itu hanya berdasarkan pengalaman mereka sendiri gitu, bukan berdasarkan ahli dan diagnosis ahli gitu, tapi hanya pendapat mereka yang bisa jadi berbeda dan doesn't work gitu buat hidup kita. Belum tentu bisa kita aplikasikan ke dalam hidup kita gitu ya. Nah ini juga standar ideal yang tidak realistis. Tadi kita bahas di awal, mungkin kita pengen jadi perempuan yang solehah, taat, kemudian lembut dan lain-lain. Kalau misalnya qadarullah kita tidak tumbuh dalam lingkungan yang membiasakan diri kita untuk lembut nih misalnya ya, nggak membiasakan diri kita untuk mudah tenang dalam menghadapi berbagai situasi, terus kita langsung nih ideal selfnya pengen kayak Bunda Hadijah atau pengen kayak siapa Teh Ninih misalnya ya, yang benar-benar tenang banget kelihatannya gitu. Ya kita nggak bisa langsung loncat ke sana kan ya, jadi kita punya standar idealnya yang realistis dulu gitu. Oh iya, kalau misalnya selama ini aku marah-marahnya 10 kali seminggu, contoh nih ya, minimal udah berkurang jadi 9, jadi 8 udah cukup. Jadi kan ketika kita mengurangi kesenjangan itu jadi realistis, jadi mudah untuk digapai, kita juga jadi tenang, ya aku masih berproses, nggak apa-apa. Tapi kadang standar idealnya kita tuh terlalu tinggi, ngikutin orang lain yang mungkin dia sudah berjalan lebih dulu. Kita gerak jalan nih misalnya, atau lomba lari, sekarang lagi musimnya lari berapa kilo gitu. Kalau ada orang yang udah lari duluan, karena mungkin dia mulai duluan ya, mulai lari duluan, kemudian dia mungkin badannya lebih ringan, kemudian dia juga udah latihan lebih keras, ya wajar kalau dia maju lebih dulu ya. Ditambah takdirnya Allah juga ya. Jadi wajar kan, tapi kita yang mulainya terlambat, mungkin kita jarang olahraga misalnya ya, tiba-tiba disuruh lari 5 kilo misalnya, kan nggak bisa langsung gitu mengimbangi teman kita yang udah latihan segala macam gitu. Ya kan realistis aja gitu ya, ya aku mah nggak bisa, memang aku mah harus sedikit pula 2 kilo dulu meren gitu ya misalnya, atau mungkin aku jalan dulu aja deh, nggak langsung lari karena aku nggak terbiasa olahraga. Nah itu kan kita realistis gitu, kita sadar posisi kita di mana, kita sadar kekurangan kita apa, dan kita tahu apa yang perlu kita perbaiki sesuai dengan timelinenya kita gitu ya. Ini yang bikin kesenjangan makin luas. Jadi misalnya pengen habis ikut kelas, habis ikut webinar, pokoknya aku harus langsung berubah, pokoknya aku harus langsung berdampak, aku harus langsung jadi lembut, aku harus langsung jadi ini, nggak bisa langsung ya, pelan-pelan. Nah ini juga ada lagi faktornya, trauma masa lalu, luka batin ya. Misalnya suka dibandingkan sama orang lain, sama orang tua dulu ya. Ya bukan berarti kita mau menyalahkan orang tua ya di sini, tapi lebih ke menyadari supaya kita tahu luka batinnya apa, traumanya apa. Misalnya dibanding-bandingin, kenapa sih kamu nggak kayak kakak kamu tuh begini misalnya, atau dikit-dikit dikritik, dikit-dikit dianggap salah sama orang tua ya, terus pernah ditolak sama sosial, dibully, intinya macam-macam ya.
pengasuhan yang penuh kritik, terus pernah dilecehkan juga mungkin secara fisik, emosional dan lain-lain, itu bisa membuat diri jadi nggak berharga. Mungkin pernah ya mengalami dibanding-bandingkan, terus nggak kurang apresiasi, makanya jadi nggak ngerasa cukup ya. Di saat kita mungkin pernah punya pengalaman, mama lihat aku dapat nilai 90 misalnya, atau mama aku dapat nilai 85. 85 salah berapa? Yang salah yang mana? Yang kita cek itu yang orang tua cek itu yang salahnya. Padahal kita apresiasi dulu nih yang banyak benarnya ini gitu ya. Alhamdulillah ini benar ya Allah, benar ya. Emang yang salah apa? Nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Jadi kita fokus ke yang banyaknya dulu gitu. Pernah nggak mengalami hal seperti itu gitu ya? Jadi sehingga di masa dewasa ini kita ngerasa bahwa nggak pernah cukup karena dulu pernah mendapatkan perlakuan seperti ini gitu ya. Dan ini bukan untuk disalahkan, untuk diperbaiki. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa ikut kelasnya Alunan Bunda ya, nanti online. Belum tahu, insya Allah tahun ini nanti akan stay tune aja di Instagram saya, di Instagram Alunan Bunda. Atau teman-teman Bandung dan sekitarnya yang mungkin bisa ikut kelas offline saya bulan Juni juga bisa. Situ kelas healing, menemukan diri yang hilang. Di situ teman-teman juga bisa menemukan diri kembali dan kita lepasin semua beban batinnya, traumanya kita proses gitu ya, kita healing bareng-bareng, kita buang sampah batinnya, kemudian kita pelan-pelan menata hati, menemukan diri gitu ya. Mudah-mudahan berjodoh ya dengan kelasnya, nanti bisa dilihat di Instagram itu. Karena untuk rilis emosi gitu ya, itu nggak bisa hanya dalam satu kali sesi seperti ini gitu ya, jadi harus ada kelas khusus gitu. Kemudian nah ini pendidikan tadi relate sama poin ketiga ya, pendidikan atau pola asuh yang menekankan harus sempurna. Iya, jadi makanya kita selalu hitam putih nih pandangannya ya. Kalau aku gagal berarti enggak, lebih baik kalau aku nggak bisa sempurna mendingan nggak usah. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau aku nggak bisa sempurna menjalani sesuatu mendingan nggak usah dikerjain sama sekali. Padahal kan nggak gitu ya, ya pelan-pelan aja gitu. Ngapain aku berhijab, toh aku masih suka ngomongin orang, misalnya suka suuzon, ya pelan-pelan aja satu-satu gitu, ditapaki. Bukan berarti ketika kita hijrah terus pakai kerudung syar'i terus kita langsung berubah jadi bidadari dan sempurna, kan tidak ya. Tapi kita jalani satu demi satu syariat, kita jalani satu demi satu proses pemulihan diri. Nah ini juga salah satunya ya, ketika harus sempurna, ketika kita melakukan kesalahan ya sedikit mungkin ya, tapi nggak dapat apresiasi, yang di highlight itu hanya yang kurangnya aja. Atau mungkin teman-teman pernah lihat sebuah meme di media sosial, ada dua anak yang mendapatkan kue gitu ya, kue yang sudah di slice, yang sudah dipotong. Orang yang bersyukur dia akan melihat kue, jadi kuenya tuh udah dipotong satu slice gitu ya, sudah hilang satu slice. Orang yang bersyukur orang yang bahagia dia akan bersyukur atas apa yang masih dia miliki. Tapi orang yang tidak bahagia dia tidak akan bersyukur dan malah akan mempertanyakan yang hilang dari dirinya, yaitu satu slice tadi. Padahal kuenya masih ada. Itu kan orang bahagia mensyukuri apa yang ada, tapi orang yang tidak bahagia dia akan mencari-cari apa yang hilang. Gitu ya. Kemudian, oh ya udah tadi ya, itu ya. Inilah penyebabnya. Nah, teman-teman bisa cek apa sih yang menyebabkan kesenjangan konsep diri dalam diri teman-teman. Apakah teman-teman masih suka membandingkan diri, punya standar yang terlalu tinggi untuk diri, apakah punya trauma ya, pernah punya trauma dengan teman-teman misalkan, bisa jadi ya, atau seorang orang tua, atau ada pendidikan pola asuh yang menekankan harus sempurna. Oh ini yang keempat belum dibahas ya, kurangnya penerimaan diri ya, ini juga relate ya. Kita juga harus sadar, ini relate sama yang pertama juga, bahwa kita masih berproses gitu. Kita perlu menerima bahwa ya memang saya masih terluka misalnya, saya masih banyak kurangnya, dan ya nggak apa-apa gitu. Setiap orang juga akan ada kekurangannya sendiri gitu ya. Nah kita perlu menerima itu, menerima segala kurangnya dan lebihnya kita juga. Kita kan pasti punya lebihnya ya. Kurangnya penerimaan akan menjadikan kesenjangan yang lebih besar juga ya. Ingat cerita monyet dan pisang? Saya belum tahu, nanti ceritain ya bun ya. Jika kesenjangan semakin besar, apa yang akan terjadi? Ya ini,
OVT, burnout. Pernah ada yang tanya ya gitu, Bun gimana cara ngilangin burnout, overthinking katanya. Ya ini salah satunya ya. Nanti kita bahas. Sekarang kita ke ini dulu. Kita sadar bahwa kalau misalnya kesenjangan ini kita buat terus menerus gitu, kesenjangan ini terus ada, kita terus membuat jarak antara ideal self dengan real self, ini akan burnout. Kita akan terus merasa ingin selalu lebih dari orang lain. Dan sadar atau tidak, semakin kita mau ngejar orang lain, dia makin cepat. Dan kita nggak akan pernah bisa mengejar dia. Karena timelinenya beda. Bisa jadi, apa yang kita capai itu juga bentuk prestasi dari teman kita. Atau bahkan dari satu sama lain. Misalnya ada orang namanya Ani, yang satu Ina. Ani punya suatu prestasi, Ina juga punya. Ani tuh iri misalnya sama prestasinya Ina, pengen ngejar tapi nggak nyampe. Tapi ternyata Ina juga pengen kayak Ani gitu. Ternyata apa? Mereka tuh sama-sama berprestasi, mereka sama-sama punya kelebihan. Hanya saja di field yang berbeda, di ranah yang berbeda. Mungkin yang Ina ini ada pencapaian yang lain, dia punya checklist yang sudah terpenuhi di aspek yang lain, sedangkan Ina juga ada gitu. Jadi mengejar sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dikejar, karena kita sendiri punya standarnya kita punya checklistnya kita sendiri. Jadi ini akan membuat kita terjebak dalam lingkaran ekspektasi yang berlebih, tekanan batin ya, pengennya berlomba-lomba terus sama orang lain. Setiap baru mencapai sesuatu, aku udah lebih dari dia belum? Setiap melakukan sesuatu, aku udah kayak dia belum? Jadi patokannya adalah orang lain, patokannya bukan lagi diri sendiri yang lalu. Karena kan idealnya patokan kita adalah diri kita yang kemarin ya. Tadi misalnya ketika sebelumnya marah-marahnya sekian persen, sekarang jadi berkurang, itu yang kita jadikan patokan, bukan orang lain gitu. Jadi apa-apa merasa tertinggal ya. Perasaan aku tertinggal terus dari dia, padahal aku udah berusaha. Jangan-jangan selama ini bukan tertinggal, kita aja hanya merasa tertinggal, padahal kita tuh udah maju. Cuma berhubung patokannya kita adalah orang lain, jadi kita ngerasa gak maju-maju gitu. Kayak tadi contohnya yang pelari tadi ya. Sebenarnya kita kan udah maju, cuma karena patokan kita orang, kita ngerasa gak nyampe-nyampe, padahal kita udah maju dari 0 ke 1 kilo misalnya. Kan gak fair ya. Kemudian yang kedua, citra diri terganggu. Ya, tadi standar-standar yang tidak realistis yang diserap dari media sosial itu kan bisa mempengaruhi krisis citra diri lah gitu ya. Merasa nggak cantik, merasa kurang. Kalau kata Agim, perempuan mah riweuh ya, cenah ada jerawat hiji ge meniripuh katanya gitu. Padahal ada anggota tubuh lain yang sehat, mata bisa melihat, kenapa nggak melihat itu gitu. Fokusnya sama apa yang kecil yang baru nampak, karena terlalu fokus sama kelebihan orang lain. Dan seringkali ketika kita melakukan perbandingan ya, kita tuh ngebandingin kelebihannya orang sama kekurangannya kita gitu. Bener nggak? Kan nggak adil dong kita membandingkan kelebihannya orang lain dengan kekurangannya kita. Kenapa? Kan kita sama-sama punya kelebihan, padahal kenapa kita nggak munculkan atau kita lihatkan ke diri kita sendiri bahwa dia punya pencapaian, saya juga punya. Oke, kita sedang berjalan masing-masing. Tapi seringkali kan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya krisis identitas. Tadi kehilangan koneksi dengan diri, nggak ngerti siapa diri. Menjalani hidup dengan identitas palsu tadi, karena people pleaser ya, apa-apa harus ngikutin orang kesana ikut. Orang ikut tren ini ikut, orang mau kesana ikut, bener nggak? Ini si orang si ini aja ikutan kayak gini, masa aku nggak, ketinggalan nanti. Jadi nggak menjalani hidup itu tanpa makna. Padahal kita sebagai manusia kan tugasnya adalah beribadah kepada Allah. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan apapun yang kita lakukan itu kan dalam rangka ibadah ya. Kita menjalankan aktivitas, niatkan karena Allah, itu adalah makna yang akan kita hasilkan gitu.
Tapi kalau kita nggak menjalaninya tanpa makna, ya akan sulit bahagia gitu. Kita akan terjebak dalam mode bertahan hidup. Yang penting aku hidup lah, aku jalanin ini juga, uyuhan kalau bisa Sunda mah. Jadi hidup tuh kayak zombie. Hidup tapi rasanya tidak benar-benar hidup. Karena ngikutin tadi tuntutan sosial. Ya, tidak bisa menikmati proses. Di luar tampak baik-baik saja padahal hati rapuh, nggak ngerti sama diri sendiri itu kayak gimana. Aku tuh nggak ngerti sama diri aku nggak ngerti sama emosi aku. Pernah nggak sih mengalami hal itu ya? Aku tuh nggak paham deh sama diri aku nggak ngerti sama diri aku sendiri. Tiba-tiba pengen nangis, tiba-tiba pengen marah. Kalau ditanya maunya apa nggak tahu gitu ya. Suka ditanyakan, kamu tuh maunya apa sih gitu ya sama suami misalnya. Nggak tahu, aku juga nggak tahu gitu, aku juga nggak ngerti maunya aku apa gitu ya. Jadi kehilangan diri, nggak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Nah sekarang kita langsung ke prosesnya nih ya, proses untuk menjembatani. Oh ada satu lagi ya, oh udah kehilangan makna hidup udah ya. Dan sekarang kita ke ini, bagaimana cara menjembatani kesenjangan konsep diri. Kan tujuan dari ini semua adalah ketika kita pulih, kita akan menjembatani kesenjangan ini. Kita akan memfasilitasi kesenjangan ini supaya akan lebih mudah bertemu nih si real self dengan ideal self-nya ya. Supaya kita bisa menurunkan standar ideal self-nya untuk lebih mudah kita gapai. Supaya real self kita itu sama dengan ideal self-nya. Bahwa ketika orang bilang atau ketika saya pengen banget jadi perempuan yang sabar, yang tenang, saya sedang berproses untuk itu. Nah, si real self kitanya juga ya saya sedang berproses dan inilah saya. Jadi selaras gitu. Gak lagi menyalahkan diri karena kok beda sih sama apa yang aku harapin, jauh banget. Itu yang akhirnya menjadikan kesenjangan ya. Jadi gimana caranya supaya bisa kita jembatani gitu ya ini. Yang pertama tentunya ini tadi kan, kalau penyebab terjadinya yang membuat penyebab terjadinya kesenjangan konsep diri itu kurang penerimaan, maka kita perlu menerima diri. Saya terima ya Allah bahwa memang anak tangga saya yang saya tapaki sekarang baru anak tangga 2, dan mungkin teman saya ada yang udah duluan, dan itu nggak apa-apa karena ini adalah perjalanan saya nggak apa-apa ya Allah kalau keluarga-keluarga yang lain mungkin suaminya udah lebih solid sama istrinya dalam mengasuh anak-anak, sedangkan saya masih berkutat di menyamakan visi misi dengan pasangan saya. Nggak apa-apa ya Allah, saya terima ini jalan hidup saya. Nggak apa-apa ya Allah, orang lain ada yang udah berdamai sama dirinya, udah pulih dari lukanya, tapi saya masih suka ke-trigger. Nggak apa-apa, inilah diri saya. Kita terima kekurangan kita plus dengan kelebihan kita juga yang tentunya pasti ada ya. Memahami atau misalnya menerima kekurangan ini bukan berarti kita menghakimi atau membenci diri ya. Kita sadar bahwa ya saya masih ada kurangnya, yuk kita perbaiki bareng-bareng. Kita ikut kelas, kita apa gitu ya, yang bisa memperbaiki diri. Udah kita di situ, kita ajakin diri kita untuk bangkit. Kita sadar kelemahan diri tapi tidak meratapi dan membenci dan menghakimi diri. Tapi seringkali yang bikin kesenjangan ini adalah ketika kita tahu kekurangan kita malah ngejudge gitu. Tuh kan kamu gitu aja nggak bisa, tuh kan salah lagi, tuh kan menyalahkan diri terus. Udah percuma nyobain juga buat apa? Gitu ya. Percuma nyobain juga, aku ngapain gitu ya? Aku cobain gini kayak gitu. Jadi kita berusaha menerima diri dengan bilang bahwa aku mungkin belum seperti yang aku harapkan. Aku mungkin belum seperti ideal self aku, tapi aku tetap layak dicintai dan dihargai oleh diri aku sendiri. Dan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran ya, Allah juga gak pernah nuntut kita untuk sempurna. Allah meminta kita untuk memaksimalkan sesuai dengan kemampuan kita. Udah di Quran surat apa ya, nanti kita cari ya, saya agak lupa, mohon maaf. Tapi Allah minta kita untuk buat taat semampunya kita, benar-benar semaksimal kita ya, bukan merasa maksimal, tapi betul-betul semaksimal yang kita bisa. Kita mungkin belum sempurna, tapi kita berhak untuk dicintai dan dihargai.
ya. Jadi self acceptance ini bukan berarti pasrah gitu ya, kayak misalnya udah aku mah kayak gini, mau digimanain lagi juga aku emang kayak gini orangnya, aku mau suka marah-marah udah bakat dari dulu nggak bisa berubah, bukan gitu ya. Tapi menghargai proses, memahami bahwa pertumbuhan itu butuh waktu, nggak bisa instan ya. Jadi ini langkah awal, kita perlu menerima uh, dan memulihkan luka-lukanya. Kemudian membangun self awareness. Kita nggak bisa membangun atau menjembatani kesenjangan kalau kita tidak sadar posisi kita di mana dan kita mau apa. Tadi kesenjangan ada jurang pemisah gitu ya, ada tebing-tebing gitu ya yang terpisah. Nah kita harus tahu kita ada di mana dan kita mau kemana. Kayak ada beberapa tebing, ada beberapa jurang. Kita mau jalan dari posisi yang mana kemana. Kita harus sadar posisi kita. Kita perlu mengenali emosi-emosi kita ya. Ini juga nanti dibahas di kelas ya. Mudah-mudahan berjodoh dengan kelas Alunda, di kelas-kelas yang lain. Jadi mengenali emosi. Apa yang sebenarnya bikin emosi saya muncul selama ini? Karena seringkali emosinya muncul karena siapa? Karena pasangan, masalah misalnya ya, atau karena capek. Yang kena siapa? Anak. Atau yang kena bisa suami juga ya, masalahnya sama siapa? Sama orang lain. Tapi yang disemprot suami, yang disemprot anak. Yang disemprot adalah orang-orang yang kita anggap lemah, gak bisa ngelawan. Padahal ada pemicunya tuh emosi yang perlu kita gali ya. Kemudian kita juga perlu membedakan self awareness ini ya, tadi menyadari emosi. Kemudian yang kedua kita perlu membedakan mana yang benar-benar kebutuhan diri kita, mana tuntutan sosial. Nah ini harus dipisah. Jadi kayak tadi mau menikah gitu ya, terus kita mau belajar, mau ikut pelatihan contoh, atau mau sekolah lagi, atau kita mau apapun lah yang kita ingin capai gitu ya. Nah kita cek lagi gitu, ini memang kebutuhan saya, memang saya suka, saya passion dan lain-lain, atau memang karena tuntutan sosial, apa karena orang lain meminta. Saya akan bahagia nggak nih menjalaninya, saya bisa nggak nih menjalaninya, saya mampu nggak. Itu kan kita proses mengenali diri ya. Terus yang ketiga, kita juga perlu menyadari self talk negatif yang sering muncul. Aku bisa nggak ya, kan sering ya ada pikiran-pikiran otomatis, enggak lah ngapain nyoba-nyoba, ngapain gini-gini, udah nggak usah gitu ya. Nah itu tuh yang menghambat sebenarnya ya. Kita perlu sering ngecek gitu ya, pikiran-pikiran negatif yang sering muncul dalam pikiran kita, dan kita counter attack. Al-Baqarah 286. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Jadi kita perlu ngecek kita apa sih pikiran-pikiran negatif yang otomatis muncul dari dalam diri kita ketika kita mau mencoba sesuatu. Udah nggak usah, ntar juga gagal lagi. Nah itu tuh harus disadarin dan perlu kita counter attack ya. Kemudian latihan afirmasi positif. Yang ketiga tadi untuk counter attack tadi ya, counter attack pikiran-pikiran negatif yang muncul. Kita latihan ngomong sama diri kita bahwa ya udahlah aku lagi latihan, kita coba lagi ya gitu kan ya. Terus aku cukup, diri aku cukup, Allah cukup, aku nggak butuh validasi dari orang lain. Kalaupun ada orang yang mengapresiasi, itu adalah bonus buat aku. Kemudian aku sebenarnya nggak sendiri, Allah nemenin aku, Allah tahu proses aku, Allah tahu timeline aku terima misalnya gitu ya. Jadi nggak menghakimi, kita lebih berbelas kasih sama diri sendiri, kita nggak nge-push diri kita untuk sempurna. Kemudian lingkungan yang suportif juga penting ya, membangun atau mungkin berkumpul dengan orang-orang yang menerima diri kita, yang tidak memaksakan kita untuk sempurna, karena lingkungan itu berpengaruh ya. Seperti hadis penjual minyak wangi ya, pandai besi, itu juga kita tahu ya. Jadi selain kita berikhtiar untuk memulihkan batin kita dengan ikhtiar kita atas izinnya Allah, kita juga perlu dapat support system dari lingkungan sekitar yang tidak berlomba-lomba untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Hati-hati juga sama media sosial yang kita follow ya bun ya. Kan influencer yang kita follow itu tuh, mereka itu kira-kira gitu ya akan membuat kita makin memiliki kesenjangan konsep diri, apa malah makin bikin kita bersyukur dan berikhtiar semaksimal mungkin. Nah itu juga perlu kita cek ya. Jadi lingkungan ini bukan berarti kayak circle-circle kita, komunitas, teman-teman kumpul, tapi bagaimana media sosial juga kita perlu membatasi gitu.
Apakah media sosial yang skill selama ini kita konsumsi sudah menumbuhkan kita atau malah bikin kita makin drop? Jadi kita nggak ya gitu ya, orang-orang yang menerima kita bahwa ya udahlah kita sama-sama berproses yuk, dan tujuannya kepada Allah gitu ya, sama-sama support dalam kebaikan. Dan juga meyakini ikhtiar dan takdir. Tugas manusia hanya berikhtiar, hasilnya mah gimana Allah. Kita nggak bisa menentukan takdir kita, nggak bisa menentukan hasilnya kita. Tugas kita mah ikhtiar aja, takdirnya mah gimana Allah. Karena Allah kan ngelihat ikhtiar ya, Allah nggak ngelihat hasil. Jadi mulai sekarang kita perlu betul-betul meyakini dalam hati kita bahwa setiap orang punya babnya masing-masing, setiap orang punya anak tangganya sedang berada di anak tangganya masing-masing. Ada yang masih di kilometer 1, ada yang mungkin di anak tangga 1, ada yang masih ngerjain bab 1, tapi ada orang yang udah bab 10 dan lain-lain. Itu biarin aja. Kita perlu koneksikan lagi diri kita dengan diri kita untuk benar-benar tahu apa sih yang menjadi kebutuhan kita, sehingga tidak lagi kesenjangan ya antara real self dengan ideal self itu terlalu jauh. Dan kita juga perlu memperbaiki si ideal self-nya. Apakah ini adalah sosok yang Allah ridhoi ya, sikap sifat yang Allah ridhoi, atau standar sosial. Itu satu. Yang kedua, baru kita cek kemampuan saya udah sampai mana, bisa nggak saya turunin sedikit, tapi dalam tema yang sama. Saya pengen jadi perempuan yang soleha dan lain-lain, tapi boleh nggak dikerucutkan dulu sampai saya bisa meraihnya, sampai jadi realistis buat saya ya. Jadi ada 2 tahapan gitu. Yang pertama, kita cek dulu itu yang Allah ridhoi atau enggak ya, standar sosial atau standar Al-Quran gitu ya, standar agama kita. Kemudian yang kedua, realistis nggak nih untuk kita capai. Karena kita perlu nge-breakdown ya, nge-breakdown untuk bisa kita raih agar tampak realistis ya, seperti itu. Bukan tentang mempercepat perubahan, tapi menggenggam tangan diri dengan sabar dan penuh kasih dalam setiap langkah pertumbuhan ya. Jadi menjembatani kesenjangan ini bukan berarti kita paling cepat-cepat bisa menjembatani, bukan paling cepat-cepat bisa berubah, bukannya ingin cepat-cepat dari real self ke ideal self. Bukan tentang paling cepat, tapi siapa yang paling sabar nemenin diri sendiri bertumbuh, siapa yang paling mau belas kasih sama diri dalam setiap langkah pertumbuhan gitu ya. Karena tiap langkah kita akan berbeda. Mudah-mudahan cukup bisa membantu ya di webinar ini untuk mengenal diri, dan semoga Allah takdirkan untuk kita bisa ketemu di kelas untuk bisa lebih mengupas lagi bagian dari dalam diri kita, dan juga bisa kita buang luka-luka batin yang selama ini menutup langkah kita untuk bisa mengenali diri lebih dalam. Karena seringkali proses pengenalan diri ini ketutup sama luka-luka batin yang memang perlu kita bereskan, yang perlu kita perbaiki gitu. Lalu nanti bisa healing bareng ya teman-teman. Itu aja mungkin dari saya. Dikembalikan lagi ke Teh Sira mungkin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah bukan tentang mempercepat perubahan, tapi bagaimana kita bisa apa tadi? Iya, tadi ya teman-teman, kita sudah sama-sama menyimak pemaparan dari Indah tentang kesenjangan konsep diri itu seperti apa sih gitu ya. Ternyata tadi ya ada yang bilang pemisah gitu ya antara ideal self kita dan real self. Nah, tadi bagaimana menjembatani kesenjangan itu sudah Anda jelaskan juga, sudah tidak paparkan juga gitu ya. Oh gitu ya, dari Maluku sudah azan zuhur. Baik, terima kasih Bunda. Mungkin kita langsung ke sesi tanya jawab gitu ya. Karena waktunya tidak banyak, mungkin kita batasi dulu untuk satu orang penanya dulu deh ya. Satu orang penanya dulu, dan teman-teman nanti yang mau bertanya boleh diringkas ya pertanyaannya, jadi tidak terlalu
panjang gitu ya. Baik, adakah yang mau mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Boleh eh, boleh raise hand biar nanti langsung on mic. Adakah dari teman-teman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Debi. Iya, Bunda, Silakan Mbak boleh Debi. minta motivasinya enggak ya? Sekarang diri saya tuh lagi terombang-ambing ya setelah mengetahui bahwa suami saya sudah menikah lagi. Menikah siri diam-diam. Boleh tolong dibantu Bunda supaya lebih tenang mungkin. Ya, baik. Insya Allah ya. Tadi malam juga saya baru saja menemani klien yang punya permasalahan yang sama ya. Beberapa waktu belakang malah cukup banyak tentang hal ini. Gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk hal ini yang pertama memang untuk luka-luka batinnya kan memang harus diurai ya, harus dirilis, harus dibuang dulu sampah batinnya, karena pasti ada emosi-emosi yang mengendap ya, perlu ada hal-hal khusus yang bisa dilakukan untuk membuang sampah batinnya, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang yang melakukan hal ini, kita bukan berarti membenarkan ya Bun ya, bukan berarti membenarkan suami yang melakukan hal itu, karena bagaimanapun ketika dia dewasa, dia punya tanggung jawab, dia bertanggung jawab atas pilihannya, dia bertanggung jawab atas keputusan yang dia ambil kan ya. Tapi biasanya kalau kita mau melihat dari sudut pandang lain, bukan untuk membenarkan ya, tapi untuk meluaskan sudut pandang saja. Ada sesuatu, luka batin dalam dirinya, luka batin dari diri pasangan yang membuat dia akhirnya melakukan hal ini. Hampir dari semua yang ya privat lah ya, kita ambil contoh yang privat atau yang kelas intensif, ketika punya permasalahan ini, si suaminya tuh punya luka batin dari orang tuanya yang menyebabkan dia bersikap seperti itu. Nah di sini balik lagi bukan berarti membenarkan sikapnya, tapi kita jadi meluaskan sudut pandang kan ya, bahwa yang diberesin itu ternyata bukan hanya kamu jangan kayak gitu dong gitu, kamu jangan kayak gitu lagi ya, jangan diulang lagi, tapi ternyata ada proses perjalanan ke dalam dirinya yang perlu dipulihkan sih. Jadi ketika memang hal ini terjadi, boleh didiskusikan lagi dengan pasangan ya, ini maunya kayak gimana, apakah masih terus mau dilanjutkan atau tidak, kenapa kamu melakukan hal itu, bisa nggak kalau aku aja misalnya contoh ya. Terus sama-sama introspeksi, apa yang membuat kamu melakukan hal ini, apa kurangnya saya misalnya ya, disampaikan. Dan ketika suami menyampaikan sesuatu ke kita, kita terima, oh ini bentuk introspeksi. Tapi kita harus deal-dealan nih, ketika kita lagi ngobrol, kamu juga harus dengerin saya, apa yang saya mau dari diri kamu, jadi saling. Ya ketika suami menyampaikan sesuatu kekurangan kita terima gitu. Jangan sampai, tapi kan aku udah gini, denial gitu ya, terima aja dulu gitu. Terima bahwa, oh iya ini adalah hal yang saya perlu introspeksi, diperbaiki. Kalau yang udah terjadi udah ya, maksudnya qadarullah, silahkan ini sekarang langkah ke depannya seperti apa, mau kayak gimana ya. Ketika misalnya udah deh aku mau sama kamu aja, kan ada dua kemungkinan nanti ya, dua kemungkinan nanti, tapi perbaikin ya gitu. Karena kalau misalnya nggak diberesin dalam dirinya, luka-luka batin dalam dirinya akan ada berpotensi yang kesekian-kesekian nantinya biasanya ya, walaupun nggak ngedoain. Jadi perlu ada penggalian lebih dalam yang ada di dalam dirinya pasangan. Biasanya ada luka di sana, dan juga terhadap diri, bisa jadi ada dalam diri kita juga. Dan itu nggak bisa terjawab dalam sesi seperti ini, memang perlu digali lebih dalam ya untuk bisa tahu, dan ada juga ada proses rilis emosinya. Mudah-mudahan nanti Allah rezekikan untuk bisa ikut kelas intensifnya, untuk bisa ngebuang sampah batinnya sehingga bisa lebih memutuskan dengan bijaksana, memutuskan lebih tenang. Dan yang paling penting, di tengah-tengah kelemahan dan terombang-ambingnya perasaan ini, kembali dulu sama Allah.
gitu ya. Ya Allah, maaf kalau mungkin selama ini saya terlalu jauh. Nah, kembali nih connect sama Allah gitu ya Allah. Mungkin selama ini terlalu banyak kesenjangan antara kita gitu ya. Ya Allah, karena saya menjauh, balik kita sekarang sama Allah. Karena apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita ya teman-teman, itu kan masalah kita dengan Allah sebetulnya. Balik sama Allah, ya Allah tolong bantu saya apa yang harus saya lakukan. Karena yang namanya kayak gini harus digali ya teh ya. Bun, ada yang memang bisa diselamatkan, ada yang tidak. Kita tidak bisa mengeneralisir. Oh ini mau salah istrinya nih, oh ini salah suaminya nih. Walaupun balik lagi, sikap suami itu sudah pasti salah kalau nggak bilang misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya ada kekeliruan dalam prosesnya lah gitu. Kita kan harus ngegali nih, ini prosesnya salah apa enggak nih gitu ya. Kan nggak bisa saya ngejudge hanya dari satu cerita ya. Harus digali lagi, ini beneran prosesnya nggak benar nih ya. Dan lain-lain itu kan harus digali lebih dalam. Tapi sementara ini untuk menguatkan dan memotivasi, kita berlatih melihat dari sudut pandang lain bahwa mungkin dirinya terluka dan mungkin sama-sama terluka. Nah, diproses kita silakan diasuh gitu ya suaminya, ditanya apa yang menjadi kebutuhannya, dibicarakan baik-baik untuk bisa memperbaiki semuanya. Dan yang paling penting tadi kembali sama Allah gitu ya. Nanti Allah yang akan tunjukkan apa lisan yang perlu keluar dari bibir kita, doa-doa apa, nasihat-nasihat apa yang perlu keluar dari lisan kita ketika kita sudah kembali sama Allah. Ya, gelar sajadah, tengadahkan tangan dan memohon di sana dengan sepenuh rasa. Nanti Allah yang akan tunjukkan jalan keluar, insya Allah. Seperti itu mungkin Kak Devi, Bunda Devi, Teh Devi. Semoga Allah berikan ketenangan dan rasa pulih gitu ya. Itu mungkin sama-sama. Ya, semoga Allah mudahkan jalannya ya Mbak Devi ya. Bunda di chat ada apa nih? My Ikhtiar Journey. Bagaimana mendapatkan maaf dan ridho dari suami atas kesalahan yang sudah saya buat. Kesalahan yang justru membuat semuanya jadi kena imbasnya. Sejak 2 minggu ini aku sangat down. Apa yang salah lakukan ini hanya semata untuk mendapatkan apresiasi dari suami, ini caranya yang salah. Oke. Pertama tentunya minta maaf dan kita benar-benar Pertama minta maaf dan juga kita benar-benar membuktikan bahwa kita ingin memperbaiki diri. Apalagi kalau misalnya ya tentang kepercayaan misalnya ya yang dilanggar, itu kan memang perlu challenge yang lebih untuk bisa mengambil kepercayaannya kembali ya. Jadi memang minta maaf yang pasti, yang pertama minta maaf, kemudian lakukan yang terbaik untuk ngebayar itu gitu. Ketika kita melakukan kesalahan, mungkin kita sudah mengambil saldo emosi positifnya dia, maka kita perlu bayar lagi dengan saldo-saldo yang lebih besar kepada pasangan gitu. Kita berikan pelayanan, kita kasih fasilitas yang dia mau. Fasilitas dalam artian tuh ya pelayanan ya, misalnya kita siapin makanan apa, berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya untuk menebus. Dan niatkan sama Allah gitu, ya Allah, ini saya lakukan ini untuk menebus kesalahan saya. Mudah-mudahan Engkau lembutkan hati pasangan saya. Karena balik lagi, hati suami mah digenggam sama Allah ya. Kita tidak bisa memastikan suami pasti langsung memaafkan, suami langsung ridho, tapi tugas kita apa? Kita ikhtiar nih, ya Allah saya ikhtiar nih untuk menebus kesalahan saya. Tugas kita kan sampai di ikhtiar aja. Sampai apa yang keluar dari lisan kita, dan sampai apa yang keluar, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan tubuh kita. Cuma sampai situ ikhtiar kita. Jadi kalau gimana caranya untuk mendapatkan maaf dari dosa, saya nggak bisa memastikan ya. Tapi yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah terus mintakan maafnya dan berikan yang terbaik. Kewajiban-kewajiban kita tunaikan kepada suami. Biarkan suami mendapatkan hak-haknya dari kita sebagai istri gitu ya. Dan taubati ke Allah gitu ya. Balik lagi semuanya. Taubati jika memang kesalahan ini fatal sebagai istri, taubati, mohonkan ampun sama Allah, minta bimbingan, ya Allah, apa ya yang bisa saya lakukan ya untuk bisa nebus, kira-kira saya harus ngelakuin apa, nanti Allah yang akan arahkan ya. Intinya terus lakukan yang terbaik di ranahnya kita sebagai istri, tunaikan kewajiban-kewajiban kita, tunaikan hak-haknya suami dari kita ya.
Mudah-mudahan nanti Allah lembutkan hatinya pasangan untuk bisa menerima. Terus ini itu ya mungkin ya Mbak My Ikhtiar Journey, Mbak siapa nih? Terus tadi ngerespon yang Bunda Debbie juga, betul Una, memang dulu ayah mertua saya pelaku poligami. Iya, rata-rata seperti itu. Jadi suami itu punya luka batin pada saat ayahnya berbuat seperti itu tanpa sadar. Kan kadang gitu ya, mungkin teman-teman pernah belajar dari kelas-kelas trauma. Saya bertekad, misalnya kita pernah terluka ya, misalnya ada seseorang fulanah terluka karena pernah dikasarin gitu ya, ada kekerasan verbal sama orang tuanya. Aku bertekad aku nggak mau kayak orang tua aku nggak suka, aku benci sama orang tua aku nggak mau keras kayak mereka. Tapi tanpa sadar dia melakukan hal itu kepada anaknya, pada pasangannya. Apa yang dia dapatkan di masa lalu dari orang tuanya dia lakukan, dan itu tuh nggak sadar. Dan itu prosesnya panjang, mudah-mudahan ya Allah ridhoi ikut kelas. Jadi memang harus buang dulu sampai batinnya gitu, terus pelan-pelan ya panjang reparenting gitu ya. Mudah-mudahan ya dijodohin sama Allah gitu. Tesiro. Ya, semoga bisa menjawab tadi ya semua kegelisahan hatinya gitu ya. Dari Mbak Didi maupun Mbak My Ikhtiar Journey. Ada dari Mbak Winda Sari enggak di chat juga nih. Bagaimana cara memotivasi diri kalau sering merasa kurang produktif dibanding dengan yang lain? Lagi punya keterbatasan dan sedang dibantu psikolog. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita perlu memaknai apa itu produktif. Karena ada kalanya kita punya kamus yang berbeda tentang produktif. Misalnya, produktif menurut orang-orang, produktif menurut masyarakat adalah ketika kita menghasilkan uang, ketika kita mendapatkan penghargaan, ketika kita terlihat sibuk gitu ya, kesana kemari untuk apa dan lain-lain. Itu yang dinamakan produktif katanya. Padahal kita bangun tidur nyiapin makanan untuk anak, kita ngerjain tugas dan lain-lain, itu kan sebenarnya produktif. Kalau kata Kang Canon Kamil ya, yang punyanya Sakina ya, suaminya Teh Fufu, produktif itu adalah ketika kita meniatkan aktivitas kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Itu tuh produktif. Walaupun kita bangun tidur, kita lagi sakit, terus kita mengobati diri kita dengan makan makanan yang bergizi, itu tuh produktif. Kita bangun tidur, kita nyiapin makanan untuk anak-anak, ya Allah semoga anak-anak sehat dengan makanan yang saya buat, itu tuh produktif. Nah, kita perlu cek lagi nih ke dalam diri kita selama ini, pemaknaan kita akan produktif itu apakah masih berdasarkan standar sosial ya, ataukah memang standarnya Allah gitu. Karena seringkali itu aku ngerasa nggak produktif dibandingkan dengan yang lain. Nah, ketika ada kalimat itu ya, dibandingkan dengan yang lain, berarti kan tanpa sadar sedang membandingkan diri sama orang lain gitu, bener nggak? Ya bisa jadi ada orang yang mungkin ibu bekerja, misalnya contohnya yang bekerja di ranah publik, dia produktif bangun pagi nyiapin makanan untuk anak, untuk suami, terus dia berangkat kerja, pulang dia tetap beraktivitas, itu produktif misalnya gitu ya. Terus ngebandingin sama diri yang kayak cuman di rumah ngepel, nyapu, domestikan. Nah, kalau standarnya adalah produktif itu seperti itu, ya kita nggak akan pernah bisa mencapai produktif gitu, karena maknanya beda, kamusnya beda. Maka kita perlu pemaknaan ulang tentang makna produktif itu apa ya. Jadi tidak ada lagi perbandingan, oh kenapa ya orang mah gini, aku mah gini gitu. Perlu mengenali lagi diri. Jika kita udah kenal sama diri, sudah menghargai produktivitas kita seapa adanya ya, bahwa ini juga produktif kok, tapi bukan berarti terlena terus nggak mau berkembang, udahlah aku mah gini juga udah produktif, enggak ya. Tapi ketika kita udah settle gitu ya, terus kita mau mencoba hal yang baru, ya nggak masalah gitu ya. Misalnya aku udah settle nih sama urusan rumah tangga, terus aku mau nyobain jualan kecil-kecilan misalnya contoh, ya nggak apa-apa juga gitu, nggak dilarang juga gitu. Tapi ketika kita belum mampu secara mental, fisik, ya nggak apa-apa gitu. Berarti standar produktivitas kita masih segitu, dan itu tidak apa-apa. Yang penting tadi niatkan untuk meraih ridhonya Allah. Allah tahu kemampuan kita ya, kita juga tahu kemampuan diri kita sendiri ketika kita mengukur. Itu ya Mbak Winda ya.
Semoga Allah mudahkan ikhtiarnya dan juga bantuan psikolognya juga insya Allah membantu ya. Mudah-mudahan makin terang gitu. Jadi itu apa ya, pemaknaan juga kali ya tentang dari bagaimana kita memandang diri kita berproduktif itu seperti apa gitu. Insya Allah apa nanti akan punya definisi produktif untuk diri kita seperti apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan dimudahkan Mbak Indah Sari. Masih ada waktu mungkin udah lanjut. Ya, boleh. Ada dua lagi nih dari Teh Mahma dan Mbak Siti kayaknya mungkin setipe ya tentang kekurangan suami. Yang satu tadi nyambung yang Mbak Debi mungkin ya tentang bagaimana menyembuhkan luka karena ada masa lalu ayah mertua pernah poligami itu supaya nggak terjerumus ke hal yang sama karena laki-laki kadang nggak semuanya bisa terbuka untuk membicarakan hal ini gitu dan nggak sadar juga biasanya kalau beliau punya luka. Yang Mbak Siti Hamidah, bagaimana cara ikhlas menerima kekurangan suami? Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang betul ya, ada kalanya suami itu nggak mau ke profesional, masih menganggap tabu gitu ya datang ke profesional untuk healing. Nah, berarti perempuannya memang sang istri ini yang perlu paham dulu bahwa ternyata oh iya ada yang terluka, kemudian suami istrinya juga udah perlahan ya berproses untuk berdamai sama diri, udah berproses untuk rilis emosi, udah berproses, nah baru nanti istrinya yang mulihkan. Kan banyak ya cerita-cerita yang mungkin ketika ada istrinya atau salah satu dari istri, pokoknya salah satu dari pasangan ini nih, entah istrinya atau suaminya yang ternyata ada luka batin dan mereka nggak mau untuk ke profesional, maka si yang belajar tuh yang nggak ada lukanya gitu. Misalnya tadi ya contohnya di sini si suaminya yang ada lukanya, istri mungkin juga ada lukanya, tapi istrinya nih yang sadar duluan nih atas izin Allah. Istrinya yang ngeh duluan bahwa ternyata setiap orang biasanya punya luka batin yang perlu dibereskan nih, karena kalau enggak akan berpengaruh ke masa kininya gitu ya. Ketika istri sadar hal itu, maka beresin istrinya sambil berproses untuk bersamahi pasangan. Ketika kita yang sadar duluan, kita nggak bisa nunggu ya suaminya lah yang berubah, suaminya lah yang inisiatif, nggak bisa. Ketika Allah mengizinkan kita tahu, berarti kita yang memproses diri terlebih dahulu kan ya. Kita memproses diri sambil berproses, kita ngobrol sama pasangan, kita gali masa lalunya seperti apa, tapi jangan kelihatan interogasi ya. Kita yang paling tahu gimana cara membangun komunikasi dengan pasangan seperti apa ya. Misalnya sambil ngemil sore gitu ya, ngobrol nih sama pasangan, ceritain dong masa lalu kamu, atau mungkin kita udah tahu sebelumnya gitu ya, terus gimana sih, terus waktu itu yang papa rasain apa pada saat itu, papa ngerasa dicuekin atau papa ngerasa apa. Nah kita kan tahu tuh di situ, oh apa yang dia rasakan, apa yang dia butuh, terus pengennya kayak gimana dulu, gini dan lain-lain. Kita yang memberikan itu semua kepada pasangan, dia kurang perhatian, dia pengennya diapresiasi dan lain-lain contoh ya. Nah kita yang kasih itu, niatkan kita adalah pengganti orang tuanya untuk membasuh luka masa kecilnya. Ketika dia tidak mendapatkan apresiasi, kasih sayang dan lain-lain dari orang tuanya di masa lalu, maka kita yang memberikannya. Ya Allah, saya niatkan ini adalah pengganti orang tuanya di masa lalu yang mungkin tidak dia dapatkan ya, pembasuhan lukanya. Saya niatkan kita basuh sosok masa kecil saat itu. Ya udah tuh ya, apa dengan bahasa kita sendiri. Moga papa kuat ya pak ya, sayang deh sama papa dan lain-lain. Papa tuh keren loh pak sebenarnya. Gini kita apresiasi apa yang tidak dia dapatkan di masa lalu. Itu tuh hidup nanti dalam artian tuh jadi jadi ngerasa kepeluk gitu, merasa dipeluk gitu. Orang yang nggak pernah dapat apresiasi dan ketika dia mendapatkan apresiasi dengan tulus, itu kan bikin nyes gitu. Aku nggak pernah lo kayak gini sebelumnya. Bahkan di sesi healing misalnya ya, sesi menyapa diri nih contoh. Kadang ada di beberapa kelas online misalnya, ada nih sesi memeluk diri. Ada orang yang nggak biasa meluk diri dan nanyain kabar diri. Ketika diminta untuk nanyain kabar diri dan meluk diri, nangis. Aku nggak pernah kayak gini sebelumnya gitu ya. Aku nggak pernah dapat pelukan kayak gini. Padahal itu pelukan dari diri dia sendiri. Nggak pernah ditanyain kabar sama diri selama ini. Aku nggak pernah nggak pernah ditanyain kabar sama orang lain selama ini.
sama orang tua, sama pasangan bahkan misalnya pada kalanya gitu ya. Tapi ini lagi bahas tentang orang tua. Nggak pernah dapat apresiasi itu. Dan ketika meluk diri tuh ya Allah, hangat rasanya. Ternyata kebutuhan itu tuh masih ada. Nah, kita bisa mengisinya sebagai pasangan untuk bisa memenuhi kebutuhan gitu ya. Jadi pelan-pelan. Jadi jangan kelihatan kita lagi menginterogasi, jangan kelihatan bahwa kita sedang ya lagi kelihatan ya, lagi ngecek-ngecekin, ngegali-gali, pelan-pelan aja sambil berjalan. Gitu ya, itu untuk Teh Rahma. Kemudian untuk Bunda Siti, tadi mana ya, menerima kekurangan ya, kita intinya meluaskan sudut pandang ya, bahwa kadang nih yang membuat masalah itu hadir, kadang kita berpikir ya bahwa masalah itu hadir ketika kita keki nih sama pasangan misalnya, kita menganggap bahwa 100% itu kesalahan suami, tapi lupa ada kalanya kita pun punya andil atas masalah itu. Kita pun turut mengundang masalah itu hadir tanpa kita sadar. Cuman karena kita lagi memposisikan diri sebagai korban, ya karena dianya gini sih sama aku, dianya gitu sih sama aku. Tapi sebenarnya kita juga ada andil di sana. Coba deh kalau misalnya kita mau ngobrol sama pasangan. Apa sih kekurangan aku? Apa sih kesalahan aku? Pasti banyak juga gitu. Jadi sebenarnya kita sama-sama punya kekurangan dan kesalahan. Toh kita pun sebagai manusia yang punya kurang, pasti pengen dimaafin dong, ya kan? Kita pengen banget ya dimaafin sama pasangan. Nah, ketika kita mau menerima, oh iya ya dia juga punya kurang, aku juga punya kurang, kita pengen diterima sama dia, kita berlatih untuk menerima, ya udah. Tapi bukan berarti menerima ini dalam artian tadi ya, kan tadi ada di slide juga ya sebelum-sebelumnya. Menerima diri, self acceptance itu bukan berarti kita pasrah nggak berikhtiar gitu ya, enggak. Tapi kita sadar ini kekurangan kita, tapi berubah. Nah, ketika kita mau menerima pasangan, kita sadar, kita terima dulu bahwa iya suami saya seperti ini, dia mungkin banyak PR-nya, dan itu berbagai macam faktor penyebabnya, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk dia berubah? Kita kasih tahu pelan-pelan. Jadi ketika ada hal yang kurang baik nih dalam rumah tangga, bukan berarti didiamin gitu ya, udah biarin aja dah, aku menerima dia apa adanya. Tapi kalau seandainya itu tidak menjadikan kita bertumbuh, kan sayang juga ya. Kita tetap kasih tahu, makanya baiknya gini deh, baiknya gitu deh, dan lain-lain. Tapi dengan catatan, tugas kita niatkan dalam hati, dawamkan bahwa tugas saya ikhtiar untuk menyampaikan sama pasangan, tapi urusan dia menerima masukan itu atau tidak, itu sudah bukan di ranahnya saya. Itu di luar kendalinya saya. Tugas saya hanya menyampaikan, mengoreksi jika ada kesalahan, tapi selebihnya itu di luar kendali saya. Yang penting saya sudah berikhtiar untuk amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya, untuk menyampaikan apa yang menjadi kekurangannya dia. Ya. Ketika kita fokus sama ranahnya kita, udahlah santai, jadi lebih santai, ya udahlah aku udah berikhtiar, ya udah. Gitu mungkin ya. Bunda Siti, semoga Allah mudahkan segala ikhtiar teman-teman semua juga. Makasih teman-teman, dan mangga Teh Siro. Ya, terima kasih untuk Unda tadi, Mbak Siti, Hamidah, dan Teh Hana, semoga terjawab ya. Dan Mbak Windy Unda, oh ini testimoni ya Unda. Mbak Windy sudah pernah healing private katanya bersama Unda. Hati jadi lebih plong, badan lebih stres, yang sudah bisa produktif lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah Mbak Windy. Semoga Allah izinkan untuk ikut kelas Unda semuanya. Amin, amin, amin. Mbak Vista. Sehat Mbak Vista, apa kabar? Terkadang kurang apresiasi. Ini bisa dilihat di grup WA keluarga. Suami posting apa, misalkan finish maraton, keluarga tidak ada yang berkomentar. Istrinya nih yang heboh komen segala macam gitu. Padahal kan satu rumah, apa-apa ya Unda ya. Soalnya kan kasihan juga kalau kok didiamkan saja oleh keluarganya. Nggak apa-apa kan ya udah kalau kayak gitu ya. Gak apa-apa.
nggak apa-apa, justru kita harus jadi supporter pertamanya pasangan kita ya, nggak apa-apa kok. Jadi kita saling, ketika kita tahu suami pengen diapresiasi ya kita kasih, kenapa enggak gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti ketika kita memberikan itu kepada pasangan, suami juga peka gitu. Karena suami dan anak-anak itu kan ada dalam lingkar pengaruh kita ya. Jadi mudah sekali untuk terpengaruh sebetulnya kalau energi kita juga baik. Jadi ketika kita melakukan yang terbaik untuk pasangan, diniatkan untuk Allah gitu ya. Kayak tadi nih yang tadi menerima kekurangan pasangan ya. Dia malah nyerah dan lain-lain, ya udah kita aja yang fokus gitu. Kita fokus untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan, fokus yang ada dalam ranah kita. Karena kan kita nggak bisa ngatur orang lain ya, tapi kita yang fokus memperbaiki diri kita. Kita menunaikan haknya kita, menunaikan kewajiban kita kepada pasangan. Nanti suami akan ngelihat, istri aku gini, ikhtiar, istri aku nggak ini nggak rewel. Contoh nih misalnya ya, istri aku mah apresiasi aku, istri aku menerima aku tapi tetap memaksimalkan diri, tapi dia tetap ngasih tahu aku dan lain-lain. Mudah-mudahan, tapi bukan berarti kita mau berekspektasi tinggi ya, tapi berharap mah boleh ya, tapi tidak berekspektasi gitu. Beda kan ya harapan dengan ekspektasi. Kalau harapan kita berharap, kita bawa dalam doa, kita minta sama Allah. Kalau ekspektasi ya kita udah melambung tinggi gitu ya. Ekspektasi itu kita sudah ingin memastikan hasilnya gitu. Pokoknya hasilnya harus kayak gini gitu. Kalau berharap kan ya kita ada metode, ada mode berserahnya juga di sana. Jadi kita berharap ya nggak apa-apa. Jadi relate ya tadi ya Mbak Vita dengan yang ini. Jadi nggak apa-apa, Mbak Vita keren. Biarin aja. Yang penting suaminya happy. Selama suaminya nggak komplain sih, lanjut gitu ya. Jadi gitu, terus sama yang Bunda Siti juga gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu, ya kan aku mau ngasih tahu aja kan biar berkembang mas, gini-gini. Bukannya apa-apa, justru aku nerima kamu dan aku pengen bertumbuh bareng sama kamu. Bukan mau ini. Dan biasanya kalau ngobrol sama pasangan ya, apalagi suami, kita tuh harus cari lihat moodnya dulu. Kadang juga sampai saat ini saya kalau salah ngomong atau salah momen gitu ya, ternyata suami tuh lagi nggak bisa diajak ngobrol, lagi bete atau mungkin lagi ada beban dalam pikirannya, tapi saya nggak peka gitu, bisa salah tuh, salah ngomong teh jadi jadi menyinggung gitu ya. Itu kan wajar ya, maksudnya setiap pasangan pasti akan mengalami hal itu. Jadi perlu dicari celahnya. Kapan ya kira-kira dia bisa diajak ngobrol? Oh mungkin pada saat saya bikinin kopi, saya bikinin cemilan, terus pada saat kebutuhan dirinya dia sudah terpenuhi, biasanya itu lebih mudah ya untuk bisa ngobrol gitu. Tapi kalau misalnya ternyata sayanya belum bisa menunaikan kewajiban saya sadar sendiri gitu, oh iya ternyata ada kewajiban yang belum saya penuhi kepada pasangan, tangki cintanya dia tidak terpenuhi, oh berarti disitu introspeksinya di saya gitu. Karena bagaimanapun ya, apapun yang kita sampaikan ke pasangan itu nggak akan nyampe ke dia ketika kita tuh juga masih mendem-mendem gitu, masih mendem-mendem beban batin, kitanya masih suka, masih mendem-mendem emosi yang nggak enak gitu. Jadi kitanya memang perlu tenang dulu, dan kita ngelihat pasangan kita juga tenang, baru di situ ngobrol. Karena akan sangat percuma ya, dan ngobrol sama pasangan gitu ya, memperbaiki relasi dengan pasangan itu kayak trial error gitu. Jadi naik turun, kadang berhasil, kadang enggak. Nah disitulah celahnya. Kadang ilmu-ilmu di luar sana tuh membantu, tapi nggak pasti bisa tepat sasaran karena kitanya harus coba-coba dulu gitu. Gitu ya. Iya, Bismillah. Mudah-mudahan bisa berproses ya Mbak ya. Itu. Ya mungkin dicukupkan Teh Siro. Terima kasih. Iya. Wallahu a'lam. Ya, istilah pokoknya kita di sini sama-sama berikhtiar aja gitu ya. Masalah hasil minta sama Allah lagi, karena kita nggak pernah bisa men-setting seseorang gitu ya, harus sesuai dengan mau kita seperti itu ya. Ya, insya Allah kita bisa gitu ya. Baik, ada lagi kah yang mau bertanya? Jika tidak, karena sudah pukul 11 lewat juga, kita Ya. cukup mungkin ya. Baik, terima kasih Unda atas pencerahannya mengenai kesenjangan konsep diri hari ini. Mudah-mudahan tadi sudah dapat ya, sudah dapat kenapa alasannya apa gitu. Sehingga mudah-mudahan kedepannya kita bisa mulai menjembatani tadi hal-hal yang menjadi jurang pemisah di antara konsep diri ini gitu ya.
Baik, terima kasih juga Jazakumullah khair untuk teman-teman semua yang masih stay sampai siang hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bunda hari ini bisa membawa banyak manfaat, kebaikan, dan yuk kita sama-sama gitu ya teman-teman. Tidak ada apa ya, tidak ada kata terlambat. Masih selama kita masih bisa mengikhtiarkan gitu ya. Kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa bertemu di sesi kelas berikutnya, gitu ya. Baik, kita tutup dengan ucapan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.